kita pasti menghafalnya, juga biasa kemudian membaca ayat ini, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita akan bahas lebih jauh mengenai keutamaan ayat ini dan pantasnya kapan kita membacakan ayat ini, barangkali biasanya dengan narasumber kita Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan bahas Ayatul Kursi. Baik. Yang pertama dulu namanya nih Ayatul Kursi. Dia diberi nama demikian karena ada kata Al-Kursi pada ayat ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang dimaksud dengan Al-Kursi jelas bukan dalam pengertian tempat duduk. Al-Kursi ada yang mengartikannya sama dengan Al-Arsh, singgasana ilahi. Ada lagi yang mengartikannya secara metafor dalam pengertian kuasa Allah. Ada lagi yang mengartikannya dalam arti pengetahuan Allah. Jadi ayat ini menggambarkan pengetahuan Allah, menggambarkan kuasa Allah. Karena itu ayat ini juga dinamai Ayatul Hifz. Ayat yang berfungsi antara lain memelihara seseorang dari ancaman, dari ketakutan dan lain-lain sebagainya. Itu arti awal Ayatul Kursi. Ulama-ulama yang mengamati ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya itu ada mengangkat sekian ayat yang mereka anggap memiliki keistimewaan tersendiri. Kita katakan, kalau kita berkata apa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, maka itu ada pada akhir suratul Baqarah, ayatil mudayana, ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Nah, kalau kita berkata, kata ulama, apa ayat yang paling mencakup segala macam kebajikan, itu ayat yang biasa dibaca pada hari Jumat, salat Jumat, atau sebelum oleh khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'uzukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat mencakup segala macam kebajikan, dianjurkan untuk melakukannya dan mengemukakan hal-hal yang amat buruk dalam kehidupan dunia ini. Ada ayat yang dinilai sebagai ayat yang paling memberi harapan pada umat manusia. Apa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang di dalam dosa karena menganiaya dirinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini ayat yang paling memberi harapan. Nah, Ayatul Kursi ini apa? Nah, mereka berkata, Ayatul Kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung. Mengapa dia paling agung? Karena dia berbicara tentang Allah. Itu satu. Dan kata yang menunjuk pada Allah pada satu ayat ini ada 17 kata. Jadi 17 kali orang yang membaca Ayatul Kursi itu menyebut kata atau kalimat yang arahnya kepada Allah. Mari kita coba hitung itu 16 atau 17 kali menurut sebagian ulama.